Hai guys, selamat datang di channel Spaceless Visual. Ini adalah channel rebranding dari channel sebelumnya, yaitu Games on Gaming. Kenapa gue rebranding? Karena tujuannya channel ini nanti gak ngebahas cuman masalah teknologi atau gaming aja, tapi tujuannya gue kedepannya bikin video tentang hobi-hobi yang gue sukain, seperti contohnya mungkin tentang animal, karena gue ada beberapa peliharaan, dan main game juga pasti kedepannya. Pokoknya buat kalian yang suka sama channel ini, ada kan video-video sebelumnya dan juga yang barusan gue jelasin tentang hewan-hewan gitu, mungkin kucing, ada ikan dan yang lainnya. Gue nanti bakal bikin video tentang itu. Kalau kalian suka, please banget pencet tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini, di pojok kiri yang di bawah ada tulisan subscribe, kalian pencet aja ya. Karena satu subscribe dari kalian itu ngebantu banget. Nah, setelah sekian lama gue gak bikin video karena kemarin gue ada bisnis, jadi gue gak sempet banget bikin video. Akhirnya gue bisa ada kesempatan lagi bikin video. Kali ini udah 4-5 bulan kayaknya, atau sampai 6 bulan gue gak bikin video. Sejak video terakhir itu ngebahas tentang apa juga gue lupa. Pokoknya tentang itulah ya. Kalian bisa cek aja di channel Spaceless Visual. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk ngebahas salah satu webcam yang menurut gue harganya cukup terjangkau, apalagi buat kalian para pelajar, mahasiswa, atau orang kantoran yang butuh banget webcam. Apalagi kayak kondisi sekarang ini kan, baru pandemi corona, kalian butuh ada kelas online yang harus nampilin wajah kalian secara visual. Nah, ini webcam tuh membantu banget buat kalian. Nah, kali ini yang gue rekomendasiin adalah webcam yang udah gue beli dan gue pakai sekitar 4 bulanan ini. Jadi gue tahu durability-nya, pengalaman pakainya kayak gimana, bagusnya kayak gimana, gue tahu lah. Jeleknya juga gimana, gue tahu. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang webcam ini yang udah ada di kanan gue dari tadi nih. Ini adalah NYK Nemesis A80 Night Owl. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang webcam ini, mari kita lihat intro dari video ini dulu. So, check this out. Nah guys, jadi yang pertama mau gue bahas tentang webcam ini adalah tentu aja dari penampilan dulu atau dari desainnya dulu. Oke, desainnya dulu kita lihat. Nah, di sini warnanya untuk keseluruhan overall itu warna hitam. Ini gue udah lumayan suka sih sama warnanya, karena kan webcam tempatnya di depan kita kan. Kalau dikasih warna kuning atau biru gitu kayaknya mencolok banget kan ke mata kita gitu. Nah, pakai warna hitam dan juga ada warna-warna silver di list-listnya dan juga di bagian kamera depan ini ngebuat webcam ini kerasa lebih kayak apa ya, eksklusif buat kalian gitu. Tapi yang gue nggak terlalu suka adalah warna Nemesisnya, yaitu warna abu-abu. Karena ini seperti yang ada di dusnya, ada di boxnya, yaitu tulisannya for gamer. Nah, ini lebih diperuntukkan para gamer kan. Gamer itu identik dengan warna-warna yang bling-bling. Nah, menurut gue lebih bagus gimana kalau dipakein warna hijau yang kayak di dusnya ini, karena kan NYK Nemesis itu kadang-kadang ada logonya warna hijau kan, yang kayak di boxnya ini. Nah, menurut gue kalau dikasih list warna hijau seperti itu lebih bagus, tapi nggak apa-apa sih, kan itu pendapat gue pribadi. Tapi untuk keseluruhan gue udah suka sama warnanya sendiri. Dan juga yang kedua dari desain bentuknya. Nah, bentuknya di sini ya seperti kebanyakan webcam lah ya, tapi yang menjadi pembeda adalah dia di bagian kameranya, yaitu dia lebih keluar. Kalau kan biasanya ada yang ditanam. Nah, ini bagian kameranya itu lensanya itu dia keluar. Itu fungsinya apa? Nanti ada fungsinya tersendiri kenapa dia dibuat seperti itu. Nanti itu adalah salah satu hal unik dari webcam ini. Ntar gue jelasin di bagian segmen fungsi ya guys. Nah, untuk bentuknya sendiri udah kotak, tapi di sini ya nggak siku-siku ya, jadi kayak lebih halus gitu di bagian pojok-pojoknya. Menurut gue udah cakep sih dengan bentuk yang kayak gini, tapi ada tapinya lagi nih. Nah,
gue nggak suka di bagian belakangnya aja. Di bagian belakangnya ini kenapa harus dibikin tabung, kayak TV tabung, kelihatan old menurut gue. Apalagi untuk gamer kan harusnya lebih yang futuristik gitu. Nah ini menurut gue lebih old. Gimana kalau ini tuh ke belakangnya dibikin kotak semuanya, kan kelihatan lebih compact kayak gitu. Nah itu tapi menurut pendapat gue pribadi lagi ya guys ya. Jadi kalian kalau ada berbeda pendapat menurut kalian udah bagus ya nggak apa-apa. Dan juga ini tempatnya di belakang, jadi menurut gue nggak terlalu jadi masalah sih. Untuk bentuknya overall bagus sih, karena nggak terlalu ribet dan nggak terlalu besar. Tentu aja bentuknya dia nggak terlalu besar, pas banget. Jadi buat kalian semua yang suka bawa portable webcam ini, karena ini kan udah plug and play, jadi tinggal colok aja, udah kedetek sama device kalian tinggal pakai. Nah jadi nggak ribet gitu, nggak bikin kalian susah karena bentuknya juga kecil, kalian taruh di kantong mungkin juga cukup, kantong jaket. Selanjutnya kita bahas dari segi bahannya. Oke, sekarang kita bahas dari segi bahannya ya guys. Untuk keseluruhan bahannya ini menggunakan plastik tentu aja. Tapi kalau untuk bagian silver yang depan ini yang list silver di sini, ini kayaknya menurut gue kayak aluminium gitu bahannya, dan juga lensanya di sini menggunakan aluminium. Tapi untuk bagian yang sininya ini yang ada tulisan Nemesisnya itu menurut gue dia bahannya dari glass. Dan juga untuk kalau dari kabelnya sendiri, kabelnya dia belum braided ya, jadi masih kabel yang biasa, masih yang ya biasa lah, kabel seperti kabel biasanya belum braided kan, sekarang udah braided. Nah menurut gue ini belum, ini masih biasa. Dan juga tapi untuk colokannya, nah ini udah gold plate. Dari gold plate tuh keuntungannya dia responnya harusnya lebih cepat dari yang silver plate tuh. Nah gold plate tuh keunggulannya yaitu itu. Oke, kita next, yaitu kita akan bahas dari fungsinya. Nah webcam A80 Nighthawk ini dari yang disediakan Nemesis ini, menurut gua dia udah sangat-sangat gimana ya, menurut gua harganya murah tapi sangat-sangat baik kualitasnya. Yaitu dia mengklaim dia bisa melakukan 960 pixel dalam 60 fps, tapi dia kalau lo mau tingkatin ke 1080 atau Full HD juga bisa, yaitu tapi kenanya di 30 fps aja, jadi belum bisa di 60 fps untuk Full HD nya. Tapi menurut gua kalau kalian cuman webcam buat stream game dan juga untuk kelas online atau yang lainnya, menurut gua udah cukup banget sih untuk 960 atau 1080 yang 30 fps ya. Kalau gue biasanya pakai itu buat main game atau buat kelas online juga, gue pakainya yang 1080p untuk 30 fps juga. Nah di boxnya sendiri ada tulisannya yaitu Professional Gamer Streaming Purpose dan juga for Gaming and Entertainment. Jadi emang webcam ini diperuntukkan banget buat kalian ingin melakukan streaming atau bikin video gitu. Nah menurut gue cocok banget nih webcam ini buat kalian. Katanya mengklaim itu dia bisa melakukan 360, coba kita ya. Oh ternyata dia bisa 360, jadi kalian mau kurang ke kanan nih, kalian bisa ke kanan ini sampai mentok, ke kiri juga bisa, sampai muter lagi juga bisa, karena dia udah perputaran rotasinya itu 360 derajat. Dan juga bisa tilt up and tilt down, jadi udah bisa naik ke atas ke bawah gitulah. Nah tuh, jadi kalau kalian mau syuting bagian keyboard doang atau controller kalian, ini juga udah bisa nih. Webcamnya udah menurut gue fiturnya udah lengkap. Dan bagian bawahnya ini nih fungsinya dia bukan kayak apa ya, bukan kayak pir yang ngejepit otomatis balik gitu ya. Jadi dia harus kita jepitin di bagian atas monitor kita. Nah nanti dia akan nge-stand di situ, jadi dia akan diem aja di situ. Tapi bisa kita geser kanan atau kiri. Fungsinya biar dia nggak jatuh ke belakang atau ke depan aja sih ini. Udah cukup bagus sih menurut gue fungsinya yang bagian itu. Dan juga apalagi ya, oh ya di bagian bawahnya ini ada buat kita naruh di Gorilla Pod atau tripod gitu, karena di sini ada lubangnya ya. Nih coba kita buka dulu karena gue belum buka semuanya plastiknya. Nah ini di sini bisa buat Gorilla Pod. Kalau kalian mau bikin unboxing video atau apa gitu butuh 2 kamera, mungkin ini bisa juga. Dan juga kalau kalian nggak ada, misal laptop kalian kecil nih mau taruh di atas kok takut jatuh, nah itu bisa. Oh iya dia udah
built-in mikrofon juga. Jadi di bawah lensanya ini di sini ini ada mikrofonnya kan. Nah ini ada mikrofon, ada lubangnya. Nah ini mikrofon. Tapi kalau gue nggak pernah pakai webcam ini pakai mikrofon yang bawaan ya. Jadi gue pakai mikrofon eksternal. Buat kalian yang kepo gue pakai mikrofon apa, biasanya gue pakai BM800 untuk reviewnya atau unboxingnya. Silahkan cek yang ada di pojok kiri atas ini. Nah nanti gue taruh di situ ya linknya, kalau nggak di description box. Nanti kalian cek aja BM800. Oh iya, untuk fungsi yang depan ini, lensanya ini aluminiumnya ini berfungsi untuk ngatur fokus kalian. Tapi dia nggak autofocus ya, karena menurut gue di beberapa kamera kan ada yang tanam tuh, yang maksudnya bukan tanam juga sih, maksudnya kameranya di dalam ini kan keluar gini lensanya. Nah itu yang biasanya lensa yang dalam dia nggak bisa di manual, bisa diputer-puter maksud gue. Nah kalau ini bisa kita putar langsung di sini, udah kayak pakai SLR gitu. Menurut gue itu poin tambahan yang sangat bagus sih, karena gue sendiri nggak terlalu suka yang autofocus, karena biasanya kadang-kadang nggak bisa ngefokusin ke wajah kita, jadi dia gagal fokus dan bikin ngeblur di video tersebut. Nah kali ini gue bakal jelasin testingnya, jadi gimana pengalaman gue pakai webcam ini dan gimana kualitasnya. Mari kita lihat video gue berikut ini. Halo semuanya, ini jadi gue pakai ngetesnya tuh pakai Streamlabs OBS nih, pakai Streamlabs OBS. Terus gue pakai di sini aja nih. Kalau kalian bingung pakainya di Streamlabs OBS, kalian gue cari nih. Misalkan kalian bikin scenes dulu pertama, terus habis itu kalian add tuh, pencet yang ini add new source, terus kalian pilih apa namanya video capture device. Udah habis itu add source. Kalau udah nanti bakal keluar kayak gini nih. Nah ini pakai yang sebelumnya, gue belum hapus. Terus nah setelah itu di sini kita bisa atur nih. Ini kan gue pakai settingan default nih. Ini gue pakai defaultnya itu udah 1280 kali 1024. Dah pokoknya gue semua ikut yang defaultnya. Jadi defaultnya kayak gini nih. Terus kita bisa atur juga di sini nih, yang configure video. Habis itu kita klik. Nah di sini nih. Nah di sini kita bisa atur di bagian kamera control. Ini biar nggak, ini kalau settingan awalnya kayak gini nih. Ini dia kayak mirror gitu loh. Dia kayak mirror. Nah kalau kalian pengen yang bagus sih, saran gue pakai yang 2. Nah ini gue udah nggak mirror nih, kayak kalian pakai HP gitu, kamera HP, jadi kayak gitu. Terus di sini bisa kalian atur zoomnya, terus exposure dan yang lainnya. Kalian bisa atur explore sendiri. Kalau gue sih nggak gue atur ya semuanya. Ini normal ikut default juga. Ini bisa kalian tuh ada brightness-nya, bisa kalian atur tuh, kalian bisa tangin tuh. Pokoknya udah ikutin. Kalau gue sih pakai default saja. Kalau kalian atur terserah. Ini gue nggak pakai lightingnya, jadi lighting gue tuh dari cahaya lampu rumah aja. Terus oke, itu kayak gini nih hasilnya. Setelah itu kita click down, coba kita lihat tuh hasilnya kayak gini. Ini kita bisa yang tadi bagian yang fokus itu tuh kayak gini. Ini kan fokus buka. Kalau kalian putar tuh, ini ngeblur nih. Tuh, fokusnya di sini nih. Bisa bokeh banget kan. Nah kalian bisa blurin fokus atur ke wajah kalian juga. Ini kalau background belakangnya tuh jauh, itu belakangnya bakal ngeblur, tapi ini kan jadi enggak. Terus ya kayak gitulah, ini kualitas videonya. Kalau ini gue pakai mix eksternal ya kayak mix eksternal, jadi kayak gini. Nah jadi gimana guys, itu tadi video gue dari pakai webcam ini. Biasanya gue buat kelas online, buat main video, dan buat rekam-rekam yang lainnya. Gue biasanya pakai webcam ini. Menurut gue udah cukup bagus sih untuk webcam, dengan harga yang sangat terjangkau. Oh ya, untuk harganya sendiri, dulu pas gue beli itu di harga 350 ribuan. Dulu gue beli harga segitu, tapi sekarang baru kemarin gue cek itu dia udah turun di harga 270 ribuan aja, bahkan ada yang lebih murah. Nanti linknya gue taruh di description ya, link pembeliannya. Kalian
Klik aja buat yang mau beli atau yang mau kepoin tentang spesifikasi yang lainnya lebih lengkap kan pasti ada di sana untuk kameranya berapa megapiksel dan yang lainnya. Nah, menurut gue dengan harga 270 ribuan dan dengan kualitas 1080 pixel yang udah Full HD di frame itu kenanya 30 fps, itu menurut gue udah sangat worth it. Kalau kalian pakai 960 udah di HD di 60 fps. Oke, segitu aja mungkin review dari gue tentang webcam ini, yaitu NYK Nemesis A80 Nighthawk. Jangan lupa juga buat like, komen video ini tentang sesuatu lah kalian tentang tanya-tanya tentang webcam ini atau yang lainnya. Kalau gue tahu nanti gue jawab, kalau gue nggak tahu gue bakal bilang nggak tahu. Ntar takutnya gue so tahu dan salah jawaban. Dan juga share ke teman-teman kalian kalau ada yang butuh webcam atau suka sama video ini atau tentang channel ini juga, karena kedepannya kita bahas animal juga, mungkin gaming juga. Jadi jangan lupa buat share dan juga please banget buat subscribe, karena subscribe ini bikin gue jadi lebih semangat buat bikin konten kedepannya. Oke, untuk kedepannya gue pengen banget bikin konten minimal seminggu sekali. Jadi cukup sekian aja karena udah panjang juga ini videonya. Jadi see you.